Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan dari bocah itu, Yafu dan Yaksin terpana. Mungkinkah dikatakan, bocah ini, setelah disambar petir semalam, apakah ia kehilangan ingatannya? Tidak, haruskah dia menjadi dewa? Mengapa kamu takut akan guntur? Hari itu Lei harus menjadi orang yang diretasnya. Melihat anak lelaki itu dengan iba, Yafu berkata, aku Yafu, ini adik perempuanku Yaksin, kita sekarang berada di kuil surga di daerah kumuh kota Jumu. Mengangguk kosong, bocah itu melanjutkan, jadi siapa aku, dari mana aku berasal, dan kemana aku pergi. Menghadapi masalah bocah itu, Yafu dan Yaksin saling melirik, dan kemudian Yafu berkata, maaf, kami tidak tahu siapa Anda, dari mana Anda berasal, apalagi kemana Anda akan pergi. Melihat kedua adik perempuan itu dengan tatapan kosong, bocah itu mengerutkan kening dan tidak berbicara lama. Untuk waktu yang lama, bocah itu berkata, jadi, kamu tidak tahu namaku lagi, kan? Mengangguk-angguk, Yaksin berkata dengan iba, kamu tidak akan kehilangan ingatanmu. Mengangguk dengan getir, bocah itu berkata, aku khawatir begitu, sepertinya, aku tidak bisa mengingat apapun. Sambil tersenyum, Yafu menggelengkan kepalanya, itu tidak masalah. Anak-anak seperti kita yang tinggal di daerah kumuh memiliki hari ini dan tidak ada hari esok. Seringkali, amnesia sebenarnya semacam kebahagiaan. Mengangguk dengan penuh simpati, Yasin berkata dengan tak percaya, jika aku bisa, aku lebih suka memilih amnesia, jadi aku tidak perlu kehilangan orang yang kucintai lagi. Mendengar kata-kata kedua gadis itu, bocah lelaki itu dengan penasaran berkata, apakah kamu masih memiliki orang yang dicintai, jadi mengapa mereka tidak peduli denganmu? Sambil menggelengkan kepalanya, Yafu berkata dengan sedih, dulu ada, tapi sekarang, mereka semua mati di tangan iblis. Perlombaan setan. Mendengar istilah ini, bocah itu mengerutkan kening dengan tajam. Melihat bocah itu sepertinya memiliki ingatan akan klan iblis, kedua gadis itu saling melirik, dan kemudian membicarakannya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, setelah klan iblis memusnahkan klan iblis itu meluncurkan perang melawan klan manusia. Dengan kemajuan dari 3 ras utama, badak kuda Nil, dan gajah perang, tidak ada cara bagi manusia untuk melawan, dan mereka kehilangan kekuatan. Di bawah tekanan konstan pasukan iblis, umat manusia kehilangan tanah inci demi inci. Dongzhou, Sizhou, Beizhou, Zhongzhou. 4 negara bagian utama telah jatuh satu demi satu, 5 negara bagian utama umat manusia hanyalah negara bagian selatan. Negara-negara selatan, dengan Jinsui sebagai batasnya, didistribusikan dengan beberapa gunung berapi aktif. Dengan kedua langit inilah mereka akhirnya menghentikan pasukan iblis untuk terus bergerak maju. Tentu saja, mengandalkan langit saja, tidak mungkin untuk menghentikan klan iblis. Tidak peduli betapa sulitnya langit, tetapi karena manusia bisa lewat, maka ras iblis pasti akan bisa. Namun, 100 tahun kemudian, melalui baptisan puluhan ribu perang, 7 jenderal muncul dari umat manusia. Di bawah kepemimpinan 7 jenderal inilah umat manusia akhirnya berdiri teguh, dan dengan bantuan 2 luka besar, dia menolak terus kemajuan klan iblis. 7 jenderal adalah Panglima Perang Taurus Guman, Prajurit Perang Sengit Yuzai, Pejuang Prajurit Air Jernih Jun Wuyu, Prajurit Perang Doumu Yeling, Limbah Bulan Perang Prajurit Bulan Sabit Bufan, Perang Bulan Sabit Baibing. Di bawah kerja sama 7 jenderal umat manusia ini, mereka akhirnya memegang pangkalan terakhir kemanusiaan. Selain itu, pemulihan susunan teleportasi kuno, dan bakat dari dunia nyata, sejumlah besar persediaan juga merupakan alasan penting. Dengan sejumlah besar bakat dari dunia roh nyata ke dunia surga dan bumi, biarkan para elit kehilangan modal mereka untuk terus melawan. Dalam 100 tahun, di bawah kepemimpinan Ratu Chu, di bawah kepemimpinan yang tidak disengaja Ratu Chu, Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lei Yinghuang, 3 raksasa dari Departemen Militer akhirnya menyelesaikan penyatuan. Seluruh dunia roh sejati diperintah oleh Ratu Chu, yang secara tidak sengaja adalah Chu. Setelah itu, sejumlah besar elit militer telah melewati jalan kuno bintang-bintang dan mencapai dunia Qiankun dan memasuki dunia semut. Ketujuh jenderal ras manusia telah mampu bangkit dengan cepat karena hal ini. Setelah memasuki dunia semut iblis, pasukan elit dari dunia roh nyata telah bergabung dengan 7 jenderal sesuai dengan atribut masing-masing. Hal ini karena pasokan bakat yang terus-menerus di dunia nyata bahwa 7 jenderal memiliki modal yang meningkat. Jika tidak, bagaimana hak-hak dunia tingkat tinggi, khususnya kekuatan militer, jatuh ke tangan mereka sesuka hati. Dengan berlanjutnya perang, umat manusia menderita serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan 5 negara bagian kehilangan tempat keempat, hanya menyisakan negara bagian selatan.
Setelah pembagian, negara-negara selatan dibagi menjadi timur, barat, selatan, utara, dan tengah, dan 5 wilayah dibagi oleh 5 divisi nasional utama untuk bersama-sama menolak invasi klan iblis. Orang-orang dari 5 negara bagian utama semuanya berkumpul dalam satu negara pada saat ini, yang mengakibatkan kepadatan penduduk. Dalam keadaan perang, terlalu banyak istri yang tersebar, terlalu banyak rumah hancur, jadi daerah kumuh selatan mulai bermunculan, dan sejumlah besar anak yatim. Untuk kemunculan permukiman kumuh dan sejumlah besar anak yatim martir yang berkeliaran, keluarga kerajaan Dacu juga turun tangan, tetapi dengan meningkatnya jumlah daerah kumuh dan pertumbuhan cepat anak jalanan, di bawah tekanan, keluarga kerajaan Dacu tidak berdaya. Meskipun Steri Road kuno diperbaiki, arai roh teleportasi hanya bisa dibuka sekali sehari, dan setiap kali, hanya 100 orang yang bisa diteleportasi. Oleh karena itu, untuk menambah kekuatan utama elit yang hilang dalam perang, susunan teleportasi tidak digunakan untuk mengangkut bahan dan makanan. Di bawah keadaan tanah yang lebih sedikit dan lebih banyak orang, yang disebut orang miskin dan anak-anak yang tersesat, keluarga kerajaan Chu tidak ingin mengendalikan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Dengan situasi teran saat ini, tidak mungkin lagi untuk menjamin bahwa setiap orang diberi makan dan makan secara memadai. Meningkatnya jumlah anak-anak kumuh dan tersesat telah membanjiri keluarga kerajaan Chu dan hanya bisa diabaikan secara selektif. Mendengarkan kisah Yafu dan Sister Yaksin, bocah itu menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela, langit sudah terang, dan hujan tidak tahu kapan itu akan berhenti. Sambil mengerutkan kening, bocah itu menghela nafas, jika yang tua dan yang muda didukung, bahkan jika umat manusia ada, itu hanya akan berlama-lama. Selama pidatonya, bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap Yafu dan Yaksin, dengan penuh rasa ingin tahu berkata, karena keluarga kerajaan Chu tidak lagi peduli denganmu, bagaimana kamu bertahan hidup? Dengan senyum sedih, Yafu berkata, bagaimana lagi, tentu saja itu hanya bisa mengemis. Begitu kata-kata kakak itu jatuh, Yaksin berkata, ada juga Yeling, orang bijak dari Akademi Aoki, juga akan membantu kita dari waktu ke waktu dan memberi kita makanan. Mengangguk, Yafu berkata, ya, bagaimana saya bisa melupakan orang bijak agung? Dipenuhi dengan kekaguman, Yafu berkata, Yeling, orang bijak yang agung, adalah orang bijak sejati. Meskipun dia tidak bisa membiarkan semua orang miskin makan, dia dapat mencoba memastikan bahwa tidak ada yang akan mati kelaparan. Kamu Ling Sage besar. Mendengar nama itu, alis pemuda itu terangkat tanpa sadar. Aku tidak tahu mengapa. Nama itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Tetapi ketika saya memikirkannya, tidak ada apapun di pikiran saya, dan saya tidak dapat mengingat apapun. Sambil menggelengkan kepalanya karena kesusahan, Yaksin berkata dengan gembira ketika bocah itu akan berbicara, juga pada awal setiap tahun, orang bijak agung Yeling akan memberikan prioritas kepada daerah kumuh kami dan merekrut sekelompok siswa untuk bergabung dengan Akademi Aoki. Yafu dengan gembira berkata, ya, 1 minggu lagi akan menjadi hari rekrutmen. Kali ini, saya dan saudara perempuan saya pasti akan lulus ujian dan bergabung dengan Aoki Academy untuk menjadi seorang alkemis yang mulia. Alkemis mulia. Mendengarkan kata-kata kedua gadis itu, bocah laki-laki itu bertanya-tanya, mengapa alkemis itu sangat mulia? Mengapa Anda begitu ingin menjadi alkemis? Dihadapkan dengan pertanyaan bocah itu, Yafu berkata, tentu saja, guru alkimia itu sangat mulia dan mulia. Lebih dari 100 tahun yang lalu, 4 kaisar agung jatuh satu demi satu di bawah tekanan tentara iblis, mereka melewati negara-negara utara yang semula ditempatkan oleh Kaisar Houtu dan menyerang kota Aoki. Di bawah perang, kota Aoki dibantai secara brutal. Itu anjing ayam. Di antara 5 suku utama ras manusia, negara-negara bagian timur jatuh lebih dulu dan menjadi wilayah klan iblis. Semua alkemis di negara-negara bagian timur dan seluruh warisan alkemis sepenuhnya tersapu oleh klan iblis dan sepenuhnya terputus. Dengan jatuhnya Kaisar Lingmu dan jatuhnya negara-negara bagian timur, warisan dari ahli alkimia manusia terputus sama sekali. Bahkan pil yin yang kelas 5, hanya sedikit orang yang bisa memperbaikinya. Saat ini, di Asosiasi Alkemis Ras Manusia, alkemis peringkat tertinggi tidak lebih dari seorang alkemis kelas 5, nyaris tidak bisa memperbaiki yin yang, tetapi Nirvana tidak berani memikirkannya. Hal yang paling kejam bukanlah kurangnya alkemis, tetapi warisan seluruh alkemis, yang benar-benar terputus. Setelah warisan Master Alkimia terputus, umat manusia tidak akan bisa melatih Master Alkimia dalam batch, juga tidak akan dapat menghasilkan eliksir tingkat tinggi dalam batch. 100 tahun yang lalu, Master Alkimia tertinggi umat manusia adalah Kaisar Lingmu. Teknik alkimianya telah mencapai peringkat tinggi kelas 9. Legenda mengatakan bahwa ia telah bekerja sama dengan beberapa kaisar lain untuk memperbaiki pil roh kelas 9, pil kebon terobosan besar. The Great Breaking Pill, tetapi dalam legenda, Anda dapat meningkatkan kaisar bela diri menjadi pil kaisar super kelas dalam waktu singkat. Meskipun hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, karya magisnya dapat dilihat. Tapi mulai sekarang, apalagi yang bermutu tinggi, bahkan alkemis kelas 6 dan 7 tidak bisa menemukannya.
Tentu saja, di antara kekuatan utama dan keluarga super, sebenarnya ada alkemis kelas ke-6 dan ke-7, tetapi meskipun mereka dapat memperbaiki pil 6 dan ke-7, tapi, hasilnya terlalu langka. Sejauh menyangkut seluruh umat manusia, itu benar-benar dapat diabaikan. Yang paling serius adalah bahwa setelah kehilangan warisan ahli alkimia, meskipun mereka sendiri dapat memperbaiki obat-obatan alkimia tingkat tinggi, mereka tidak dapat mengolah master alkimia tingkat tinggi, nyaris tidak mengolahnya, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Menghadapi situasi yang memalukan ini, Dongfang Tianxiu percaya bahwa itu bukan materi ini, jadi dia mengundurkan diri dan mengundurkan diri dari posisi Akademi Kingmu. Setelah semua orang merekomendasikan, Ye Ling membuat lowongan. Setelah mengambil alih Akademi Aoki dan mengemban jabatan Presiden Asosiasi Alkemis, Ye Ling telah bekerja keras untuk membudidayakan sejumlah besar alkemis untuk umat manusia selama 100 tahun terakhir. Setelah hampir 100 tahun bekerja keras, Ye Ling telah melatih sejumlah besar alkemis tingkat rendah, pil budidaya, pil Juling, pil Diling dan pil Tianling, yang dapat sepenuhnya diproduksi secara massal dan pada dasarnya memenuhi kebutuhan umat manusia. Namun, ada sangat sedikit alkemis 5 tingkat yang dapat membuat pil Yin Yang, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan cara yang jarang. Untuk mendorong lebih banyak talenta muda untuk bergabung dengan industri divisi alkimia, keluarga kerajaan Chu telah menyesuaikan strateginya dan sangat meningkatkan status divisi alkimia. Dari Master Alkimia kelas 5, Anda bisa menjadi bangsawan, di antaranya, Divisi Alkimia kelas 5 adalah gelar, Divisi Alkimia kelas 6 adalah Viscount, Divisi Alkimia kelas 7 adalah Earl, Divisi Alkimia kelas 8 adalah Markis, dan Divisi Alkimia kelas 9 adalah Sang Markis, dan Divisi Alkimia kelas 9 adalah Sang Duke, statusnya terikat dengan 7 jenderal manusia. Oleh karena itu, untuk seluruh umat manusia, guru alkimia adalah profesi terhormat dan sangat mulia. Tidak seorang pun ingin menjadi seorang alkemis yang mulia dan mulia. Mendengarkan perkenalan Yaxin dan Yafu, bocah itu mengangguk lagi dan lagi, ini tidak heran. Hal-hal yang disebut itu jarang terjadi, ketika ada banyak alkemis di masa lalu, tidak ada yang merasakan betapa bagusnya para alkemis. Tapi sekarang, bahkan seorang alkemis urutan ke-6 sulit ditemukan, di bawah kendali keluarga kerajaan Chu, peningkatan status alkemis juga tidak bisa dihindari. Selama komunikasi, raungan keras tiba-tiba terdengar di pintu kuil yang rusak. Pada saat yang sama, dua suara tidak bermoral terdengar dari pintu, di mana dua gadis itu. Jika Anda tidak ingin mati, silakan bayar segera keluar. Mendengar dua suara ini, Yafu dan Yaxin tiba-tiba tampak pucat dan tubuh mereka yang lembut bergetar. Jelas dua suara laki-laki ini adalah dua pejuang muda tadi malam. Inilah yang terjadi tadi malam. Meskipun keduanya takut pergi, tetapi malam berlalu, tidak ada yang terjadi, yang mengejutkan mereka. Jika hantu dan dewa benar-benar ada di dunia ini, lalu biarkan mereka pergi ke ujung dunia, saya khawatir tidak ada gunanya. Setelah memikirkannya sepanjang malam, kedua lelaki itu akhirnya memahaminya, dan itu jelas, mereka ketakutan oleh kedua gadis itu. Meskipun ukiran kayu memang sangat aneh, tidak hanya memperbaiki retakan pada tubuh secara otomatis, tetapi juga berdiri dengan aneh, tetapi pikirkan dengan hati-hati, apa yang ada di sana. Banyak pohon roh benar-benar dapat memperbaiki retakan dengan cepat setelah berendam di air hujan, yang tidak aneh. Sedangkan untuk dudukan kayu plastik, bisa lebih baik dijelaskan. Jika Anda secara acak mengukir beberapa garis atau garis pada kayu plastik, adalah mungkin untuk menghasilkan hasil seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa mereka jelas-jelas menyerang kayu plastik, tetapi tidak menderita pembalasan, dan mereka ingat dengan jelas bahwa di bawah kekuatan penuh dari pedang, kayu plastik itu hampir putus. Semalam, dengan bantuan hujan deras, kayu plastik dapat dipulihkan dengan cepat, tetapi sekarang hujan telah berhenti, dan tidak ada hujan untuk melembabkan, begitu kayu plastik retak lagi, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya? Setelah memikirkannya, kedua prajurit muda itu tidak bisa menahan godaan uang dan bergegas lagi. Selama mereka menangkap dua gadis cantik dan menjualnya ke King Lou, mereka pasti akan mendapatkan banyak uang, cukup bagi mereka untuk menjadi pintar dan tampan, dan menghabiskan beberapa tahun. Melihat dua dewa ganas datang lagi, 5 anak laki-laki berpusat pada Baoge semua menyusut di sudut ketakutan. Melihat sekeliling selama seminggu, kedua pemuda itu dengan cepat mengenali Brother Bao dari kerumunan. Berjalan ke Baoge sepanjang jalan, kedua pemuda itu menendang paha Baoge dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan kedua gadis itu? Menelan air liurnya dengan gugup, Baoge tidak akan mengkhianati Yafu dan Yaxin, tapi tadi malam, mereka tidak tahu malu, menyeret bocah itu kembali, dan tetap di sampingnya. Dalam hal ini, mengapa dia harus bersemangat dan melindungi mereka dengan putus asa? Ketika dia menggertakkan giginya, Baoge berkata, aku bisa memberitahumu di mana mereka berada, tapi, setelah menjualnya, kamu harus membayar saya sejumlah uang. Apa maksudmu? Melihat Brother Bao tertegun, kedua prajurit muda itu tertegun, lalu tertawa. Dalam tawa itu, salah satu pejuang muda mengambil Brother Bao dan tertawa dan berkata, kuil yang rusak ini begitu besar. Dengan kekuatan kita, bagaimana mungkin tidak dapat merasakan posisi mereka?
Alasan mengapa saya bertanya kepada Anda hanya menggoda-menggoda Anda dan melihat seberapa keras tulang Anda. Puff. Melemparkan bau brother di tanah, dan kedua prajurit muda itu memalingkan kepala dan memandangi ruangan kecil yang dikelilingi oleh Yaksin dan Yafu. Hehe tertawa dan berkata, kenapa kamu ingin kami secara pribadi lakukan itu, atau keluar dengan patuh dan ikuti kami? Mendengar suara dua pendekar muda itu, Yafu dan Yaksin tiba-tiba menggigil dan memegang erat tangan bocah itu. Pada saat ini, satu-satunya yang dapat melindungi mereka adalah dia. Merasa takut pada kedua gadis itu, bocah itu mengerutkan kening dan menepuk pundak kedua gadis itu dengan lembut, lalu berdiri dan berjalan keluar dari kamar kerja gadis itu. Melihat sekeliling selama seminggu, bocah itu dengan cepat melihat dua prajurit muda. Sementara bocah itu melihat satu sama lain, kedua prajurit muda itu jelas juga melihat bocah itu dan mengerutkan kening, dan salah satu dari mereka berkata dengan tajam, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Menghadapi pertanyaan pihak lain, bocah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung. Menatap langit di luar kuil, ya, siapa aku? Kenapa kamu di sini? Meskipun dia tidak memiliki ingatan tentang dunia ini dalam pikirannya, dia tidak tahu mengapa. Dalam kisah Yafu dan Yaksin, dia merasa sangat akrab dengan dunia ini. Dalam suara menelan kicau, dua menelan terbang dari langit di kejauhan, dan setelah berkeliaran di sekitar kuil selama 2 minggu, mereka terbang ke sarang di bawah atap kuil. Melihat kedua menelan lamun, anak itu tidak bisa menahan senyum. Bagi dunia dejavu ini, dia adalah bunga yang jatuh tanpa daya, burung layang-layang dari dejavu. Setelah menarik napas panjang, bocah itu berkata dengan keras, karena kamu telah bertanya, maka kamu mendengarkan dengan baik, namaku adalah Kembalinya Yan. Kembalinya Yan. Melihat bocah itu dengan tatapan kosong, kedua prajurit muda itu saling melirik satu sama lain, jelas mereka belum pernah mendengar nama seperti itu, dan bahkan nama keluarga Yan adalah yang pertama kali mereka dengar. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal, mereka berdua mengistirahatkan hati mereka dan memandang ke atas dan ke bawah ke arah bocah yang cantik ini. Salah satu dari mereka menyentuh dagunya, Hehe tersenyum dan berkata, anak kedua kami dikembangkan kali ini, Anda mengatakan, taruh anak ini Rai, aku khawatir kamu bisa menjual lebih banyak uang. Mendengar kata-kata bos, mata anak kedua itu bersinar dan mengangguk lagi dan lagi. Perang berlanjut di sini, dan hilangnya ras manusia sangat besar. Pada saat ini, proporsi pria dan wanita yang selamat dari seluruh ras manusia adalah 1 hingga 3. 70 dari setiap 100 orang adalah perempuan. Alasan untuk ini adalah bahwa para prajurit di garis depan masih didominasi oleh laki-laki. Dalam pandangan laki-laki, selama laki-laki tidak mati, perempuan tidak boleh diminta untuk pergi berperang. Tentu saja, semuanya tidak mutlak. Faktanya, ada juga pejuang wanita di garis depan, tetapi jumlahnya relatif kecil, dan rasio pejuang pria dan wanita juga menjadi 3:1. Dari 100 tentara di garis depan, 70 adalah pria, dan 30 lainnya adalah prajurit wanita. Karena itu, setelah berjuang selama ratusan tahun, seluruh dunia umat manusia telah melihat situasi lebih banyak wanita daripada pria. Karena itu, di Gedung Hijau, tidak hanya ada bunga saat ini, tetapi juga rumput hijau. Selama mereka tampan dan cukup tampan, bahkan anak laki-laki dapat menjual dengan harga yang sangat tinggi, dan bahkan harganya mungkin lebih tinggi daripada anak perempuan dengan kualitas yang sama. Namun, secara umum, anak laki-laki tampan lebih jarang dan lebih jarang daripada suara wanita cantik. Alasan untuk ini bukan untuk mengatakan bahwa anak laki-laki dilahirkan buruk. Kuncinya adalah bahwa anak perempuan dilahirkan untuk mencintai keindahan. Bahkan di daerah kumuh, bahkan jika mereka memiliki kulit kuning tipis, mereka suka berdandan dengan indah. Anak laki-laki, di sisi lain, tidak terlalu peduli dengan penampilan mereka, bahkan jika mereka tidak terurus. Mendengarkan bahasa busuk dari dua prajurit muda, Yan kembali dengan cemberut, dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk segera pergi dari sini, jika tidak mati. Mendengar ancaman kembalinya Yan, kedua prajurit muda itu tertegun, lalu tertawa. Melihat itu, bocah laki-laki bernama Yang Wei ini berusia 12 atau 13 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih dari rahim ibunya, seberapa kuat dia. Menghadapi ini, alis bocah itu mengerutkan keningnya, dan sama sekali tidak melewati otaknya. Bocah itu mencubit tangan kanannya menjadi taktik pedang. Dalam sekejap, cahaya warna-warni melonjak, bayangan pedang abu-abu muncul di Yan sisi belakang. Tidak bagus. Menghadapi ini, dua prajurit muda tidak bisa menahan perasaan dingin dan mengeluarkan pedang mereka, dan mereka berencana untuk bertarung. Dalam hawa dingin, Yan kembali ke Sen Leng dan berkata, perdagangan anak-anak membunuh tanpa amnesti. Dengan suara kembalinya Yan, bayangan pedang hitam pedang langsung berubah menjadi cahaya abu-abu hitam dengan lengkungan yang indah, dan itu menembus tubuh dua prajurit muda secara instan. Setelah lubang yang menghancurkan menembus hati dua prajurit surgawi, pedang kuno abu-abu hitam itu dipakukan dengan kuat ke dinding kuil yang rusak, hanya menyisakan pegangan pedang yang terbuka di batu yang keras.
Setelah pedang diayunkan, Yan kembali dan hanya merasakan mata hitam, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran, dan tubuhnya jatuh ke belakang, yang kebetulan jatuh ke pelukan Yafu yang baru saja kehabisan kamar kerja. Dengan kedua tangan memeluk erat kembalinya Yan yang sedang koma, dia memandangi dua pejuang muda yang jatuh ke tanah, dan tubuh itu masih berkedut keras. Anak laki-laki, mereka semua membeku. Bagi mereka yang belum berkultivasi di negara yang paling murni, para penguasa alam surgawi adalah seperti dewa. Mereka dapat dengan mudah membunuh mereka di tempat. Namun, dua orang kuat ini, menghadapi kembalinya Yan, seperti semut dan langsung terbunuh. Namun, jelas bahwa langkah yang dikembalikan Yan baru saja sangat mahal. Di bawah satu gerakan, lawan pasti tewas di tempat. Namun, kembalinya Yan ini juga tidak sadar dan personil tidak diketahui. Melihat dua orang mati di tengah kuil dengan darah di lantai, dan kemudian pada kembalinya Yan yang tidak sadar tiba-tiba, semua orang diam. Meskipun normal untuk mati beberapa orang di daerah kumuh, tidak ada yang peduli. Tapi itu juga harus dibagi, siapa yang mati. Jika dua Celestial Warriors meninggal di sini, maka patroli Giant Wood City tidak hanya akan mengendalikan, tetapi juga akan memeriksa akhirnya, semua orang yang terlibat di dalamnya, tidak ingin lari. Dalam ketakutan, kelima anak laki-laki itu bergegas ke Baoge, dan setelah berbisik, Baoge berdiri dan memandang Yafu dan Yaxin, berkata, sekarang kamu punya dua pilihan, satu adalah melemparkannya ke sini, kami ayo pergi bersama. Yang kedua adalah menemaninya menunggu kematian di sini. Menghadapi pertanyaan Baoge, Yafu dan Yaxin tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, dan kemudian memandang Yang Wei dalam pelukannya. Sambil menggigit bibirnya erat-erat, Yafu cepat-cepat menoleh dan berkata kepada saudara perempuannya, Yaxin, dia baru saja membunuh kita untuk menyelamatkan kita, jadi, saudara perempuanku harus tinggal dan merawatnya, kamu ikuti mereka. Ayo pergi. Setelah melihat kelompok saudara-saudara, dan pada kembalinya Yan yang tidak sadar, Yaxin menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Kakak, saya tidak ingin pergi bersama mereka, bukankah begitu? Abao hanya ingin menjual saudari kita, dan kemudian berbagi uang dengan orang-orang jahat. Mendengar kata-kata saudara perempuannya, Yafu segera mengerutkan kening, dan setelah sedikit mengeluh, Yafu mendongak dan menatap Abao Dao, terima kasih atas perhatianmu yang konstan, ayo pergi. Melirik Yafu dan Yaxin dengan dingin, Abao mendengus dingin, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika demikian, biarkan mereka mati sendiri, ayo pergi. Abao berbalik, bersama 4 anak lelaki lainnya, dia keluar dari kuil surga. Di hutan primitif, ada gunung yang tidak tinggi, tetapi sangat tebal. Di pinggang gunung, ada gua mirip retakan yang memanjang hingga ke perut gunung. Ada banyak kelembapan di perut gunung, di sebuah gua besar dengan diameter ribuan meter, seekor ular sanca raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter terbaring di sana, tertidur lelap. Di guntur, ke arah langit, ada lapisan awan gelap tebal dengan cepat menutupi seluruh langit. Awan gelap ini tampaknya datang dari selatan. Tadi malam, awan gelap ini seharusnya menyelimuti langit di atas kota kayu raksasa, tapi sekarang, mereka sudah melayang di sini. Dalam guntur yang dahsyat, petir menghantam puncak gunung, di antara bebatuan dan terbang, momentumnya sungguh menakjubkan. Kekuatan petir ganas menyebar turun hujan, memanjang ke perut gunung, di atas tubuh ular sanca raksasa. Setelah disambar petir, ular sanca besar itu membuka matanya dengan kasar, dan mata ular itu penuh dengan keheranan. Memutar tubuh dengan lembut, tiba-tiba, tubuh yang besar dan ramping, berkelok-kelok dan memutar, sisik yang keras bergesekan dengan batu, membuat suara gesekan yang bagus. Memutar kepalanya kosong, dia melihat tubuhnya yang besar dan ramping, dan mata ular sanca itu berkilau karena ketakutan dan cahaya yang luar biasa. Dia membuka mulutnya dengan kasar, dan ular piton itu bahkan berkata, bagaimana aku menjadi seperti ini? Baru saja, di kuil hari itu, Yan kembali secara naluriah untuk menyingkat pedang roh bela diri, dan dengan satu pukulan, dia membunuh 2 tuan roh. Namun, pedang Wuling jelas tidak begitu baik digerakkan. Di bawah satu pukulan, semua kekuatan mentalnya tiba-tiba habis, dan ia langsung mengalami koma. Dalam kegelapan di hadapannya, ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah menjadi seekor ular sanca besar yang panjangnya lebih dari 10 meter, melingkar di gua yang lembab. Mendengar bunyi di sini, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar gua. Dia memutar kepalanya dengan tajam, dan ketika dia melihat, ketiga rubah itu berwarna merah muda dan wangi di sekelilingnya. Rubah kecil dengan 6 ekor melompat dan berlari ke sisi ini. Di antara lompatan-lompatan itu, 3 rubah berekor 6 melompat di depan ular sanca besar, dan memandangi ular sanca raksasa-raksasa dengan wajah bahagia. Melihat ketiga rubah kecil yang lucu dengan takjub, hidung mencium aroma mereka, dan ular piton berkata, kamu. Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, salah satu rubah kecil berwarna merah muda dengan rambut merah jambu menyipit dengan gembira dan berkata, kamu akhirnya bangun, apakah kamu ingin mulai makan? Makan. Mendengar ini, Yan kembali dengan ganas, dan perasaan lapar muncul di perutnya. Ada aroma yang tak terlukiskan dari 3 rubah kecil di hidungnya, dan tiba-tiba, banyak cairan tubuh menetes tak terkendali dari mulut ular piton.
Mencermati, ketiga rubah kecil yang lucu semua memiliki 6 ekor, tetapi warna mantel mereka berbeda. 3 rubah, 1 merah muda, 1 salju putih, dan yang terakhir merah menyala. Air liur di 3 rubah kecil yang lucu meskipun perasaan dari tubuhnya membuatnya ingin menelan mereka ke dalam perutnya untuk menghilangkan rasa lapar, jelas bahwa mustahil bagi Yang Wei menjadi begitu kejam dan melukai 3 binatang lucu. Baru saja, alasan untuk membunuh si pembunuh dan membunuh 2 Tuan Tianling adalah karena mereka mencoba untuk lalu lintas manusia dan anak-anak yang diperdagangkan. Kembalinya Yan telah memberi mereka kesempatan untuk menghentikan kejahatan dan segera berbalik dan pergi, tetapi jelas bahwa mereka tidak menghargai kesempatan seperti itu. Yang disebut, kejahatan dapat hidup jika Anda melakukannya, tetapi Anda tidak bisa hidup jika Anda melakukannya. Karena mereka menolak untuk melepaskan kejahatan mereka, dan kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang tidak termaafkan, Yan kembali secara alami tanpa ragu-ragu, langsung menembak dan membantai mereka. Meskipun semua kenangan telah hilang, kedalaman jiwa Yan dan garis bawah moralitas masih ada. Seseorang, bahkan jika ia menderita amnesia, tidak akan mengubah karakter dan etika itu berasal dari bagian jiwa yang terdalam, bukan dari tubuh. Oleh karena itu, terlepas dari keinginan tubuh yang tak tertandingi, dalam semangat kembalinya Yan ditekan secara paksa. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa serakah, ketiga rubah kecil ini tidak akan bisa menelan mereka tanpa menggigitnya. Menjilati bibirnya, Yan kembali dan berkata, "Siapa kamu, kenapa kamu di sini?" Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, 3 rubah kecil menyipitkan mata mereka dengan senyum. Melompat lembut di depan kembalinya Yan, rubah putih kecil berkata, "Kamu telah tidur selama 100 tahun, apakah kamu melupakan kami?" "Aku sarapan." Mengangguk, rubah merah yang berapi-api melompat keluar dan berkata, "Ya, aku makan siang." Mengambil langkah kecil dengan anggun, rubah kecil merah muda itu melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Orang itu makan malam, tidakkah kamu ingat orang itu? Sarapan pagi, makan siang, makan malam." Mendengarkan nama yang aneh, Yan kembali dengan tak terkendali, nama yang luar biasa. Di antara keraguan, Yang Wei kembali dan bertanya dengan hati-hati. Setelah satu pertanyaan dan jawaban, Yang Wei kembali akhirnya menemukan kebenaran. Ketiga rubah kecil ini semua berasal dari piton besar ini, dirampok dari klan rubah di klan iblis. Ketiga rubah kecil ini sangat sederhana asalnya, dan mereka adalah rubah Tianxiang yang paling berharga dan langka di keluarga rubah. Tianxiang Fox bukan ras sebenarnya. Tianxiang Fox adalah iblis rubah mutan, sangat langka dan memiliki kemampuan unik. Tianxiang Fox memancarkan aroma yang harum. Bagi iblis, aroma ini tak tertahankan. Ketika baunya, itu akan kewalahan dan rela didorong olehnya. Patut disebutkan bahwa monster dan monster itu berbeda, monster itu adalah ras yang bijak, dan monster itu adalah binatang buas brutal tanpa kebijaksanaan. Di dunia Qiankun, suku-suku iblis adalah ras penjajah asing, dan binatang iblis adalah binatang buas yang ditanam sendiri di rumah. Untuk klan iblis, klan rubah Tianxiang adalah makanan terbaik. Ketika mereka mencium aroma mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur, dan mereka tidak bisa menelan mereka ke dalam perut mereka. Namun, meskipun Tianxiang Fox memiliki keterampilan khusus, kecepatan latihannya sangat lambat. Selain itu, semua suku iblis menginginkan kelezatan Tianxiang Fox, jadi Tianxiang Fox sangat langka. Selama milenium terakhir, klan rubah telah mengumpulkan ratusan rubah Tianxiang, tetapi sayangnya, mereka ditangkap oleh piton besar ini dan dimakan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketiga rubah Tianxiang ini, yang belum dilahirkan jauh sebelumnya, pada awalnya tidak dapat melarikan diri dari malapetaka, dan bahkan, bahwa piton telah mengatur nasib mereka. Jika bukan karena piton memiliki sesuatu yang harus dibiarkan sementara, maka 3 rubah kecil terakhir akan diperlakukan sebagai pagi dan sore, makan siang, dan makan malam, dan dimakan oleh piton besar. Sejak 100 tahun yang lalu, ular sanca raksasa itu jatuh tertidur, jadi, ketiga rubah kecil ini selamat secara kebetulan. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka terlalu muda pada waktu itu, atau karena cuci otak ular sanca raksasa terlalu berhasil. Mulai sekarang, ketiga rubah kecil ini masih menganggap diri mereka sebagai makanan. Bagi ketiga rubah Tianxiang ini, makna hidup mereka adalah dimakan oleh ular sanca raksasa ini sebagai pagi dan sore, makan siang, dan makan malam. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Kamu bertiga sangat imut, aku tidak ingin memakanmu lagi." Mendengar kata-kata ular piton besar, 3 rubah kecil tiba-tiba mengempiskan mulut mereka dan memandangi ular besar itu dengan tangisan yang menangis. Tentu saja, setelah kehilangan identitas mereka sebagai makanan, mereka sangat sedih. Air mata jernih menyelinap dari sudut mata, dan rubah putih Tianxiang berkata dengan air mata, "Mengapa kita tidak baik-baik saja? Mengapa tidak makan kita?" Mengangguk, Tianxiang Pink Fox yang menawan, mata merah muda yang berkedip, berkata dengan sedih, "Kami sangat taat dan akan taat, tolong jangan memakan kami, oke?" Ini, melihat 2 rubah kecil yang cantik dan imut, ular-ular besar tidak bisa tidak membuka lidah mereka, mengapa, adalah dosa untuk tidak memakannya.
Sementara dengan takjub, Tianxiang Firefox yang antusias memandangi Piton dengan tatapan penuh tekad dan dengan tegas berkata, jika kamu menolak untuk memakan kami, maka kami akan menjadi tidak berarti bahkan jika kami masih hidup. Dihadapkan dengan 3 rubah kecil yang kokoh, Yang Wei benar-benar tidak dapat memahami sirkuit otak mereka dan tersenyum pahit, ya, aku makan, aku belum bisa memakannya. Mendengar kembalinya Yan, rubah putih Tianxiang berkata dengan gembira, kalau begitu makan aku dulu, aku sarapan, dan aku harus makan dulu. Kata-kata Tianxiang White Fox baru saja jatuh, dan Tianxiang Firefox menggelengkan kepalanya, ini sudah lewat tengah hari, itu seharusnya makan siang. Mendengarkan kata-kata dari kedua saudara perempuan itu, Tianxiang Pink Fox yang glamor melangkah beberapa langkah dengan elegan, memegangi kepalanya dan berkata, kamu juga tahu bahwa waktu telah lewat pada siang hari, dan karena ini masalahnya, tentu saja kamu harus makan malam, kan? Berhenti. Menghadapi 3 rubah kecil yang lucu, Yan kembali dan berteriak berulang kali. Dengan tak berdaya memandangi 3 rubah kecil, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, kamu hanya makanan, ketika kamu makan, terserah aku untuk memutuskan. Mendengar kembalinya Yan, 3 rubah kecil, lihat aku melihatmu, dan akhirnya mengangguk. Setelah 1 minggu pemindaian, Yan kembali, oke, saya mengenali identitas dan status Anda, tetapi ketika Anda makan, Anda tidak perlu peduli. Menggerutu. Saat berbicara, serangkaian geraman terdengar di perut ular piton raksasa. Dengan teriakan, Tianxiang Baihu membuka mulutnya dengan indah dan berkata, perutmu sepertinya berdering, apakah kamu lapar? Mengangguk dengan malu, Yan kembali, ya, saya benar-benar lapar, tetapi saya tidak ingin makan malam, saya ingin makanan ringan, mengapa tidak bisa? Makanan ringan. Ya, selama pembicaraan, rubah dupa mengangguk hari itu, kemudian tubuh melompat keluar seperti kilat, dan berlari menuju gua sepanjang jalan. Melihat kecepatan api batu berkilau Tianxiang Firefox, Yan kembali dengan mata terbelalak. Membuka mulutnya, Yan kembali dan berkata, ini, api kecil ini, negara sepertinya tidak rendah. Mendengar kembalinya Yan, Tianxiang White Fox menundukkan kepalanya karena malu dan berkata rendah diri, Tianxiang Fox kita sangat lambat untuk berlatih. Dalam 100 tahun, saudari kita baru saja mencapai Yin dan Yang 9 surga, dan itu macet, tidak ada kemajuan lagi. Yin Yang 9 surga. Mendengar ini, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Baru saja, untuk membunuh 2 pejuang di alam roh, ia jatuh ke kelesuan karena konsumsi energi yang berlebihan. Tapi sekarang, di depannya, 3 Yin dan Yang dan rubah wangi surgawi ke-9 berjuang untuk makanannya, memohon padanya untuk memakannya, ini. Dengan takjub, rubah beraroma langit merah berapi-api melompat sepanjang jalan, mengemudi 3 kulit putih kulit, dengan sepasang telinga kelinci panjang berdiri di atas kepalanya, sosok Anggun dan Anggun, seorang gadis cantik, dan bergegas ke sini. Melihat ketiga gadis kelinci yang mengenakan rok jerami dengan potongan-potongan besar kulit terbuka, Yan kembali, matanya melebar tak terkendali ini. Dari mana ini? Didorong jauh-jauh, ketiga gadis kelinci itu tiba di depan ular piton, menghadap ular piton raksasa-raksasa, ketiga gadis kelinci merangkak di tanah. Mendekati, Tianxiang Firefox berkata ini adalah camilan yang Anda persiapkan 100 tahun yang lalu, tetapi 100 tahun kemudian, mereka semua tiba di alam nirvana, dan setelah transformasi yang sukses mereka menjadi seperti ini. Melihat ketiga gadis kelinci dengan senyum masam, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dengan masam. Jelas, 100 tahun yang lalu, 3 gadis kelinci ini hanya 3 kelinci setan, dan kelinci setan, jelas adalah camilan favorit piton. Namun, 100 tahun telah berlalu, dan 3 monster kelinci telah mencapai negara nirvana melalui kerja keras mereka. Setelah transformasi yang berhasil, kecuali untuk telinga kelinci dan ekor kelinci bulat yang lucu, yang lainnya sama dengan kecantikan manusia. Tidak ada perbedaan. Melihat ketiga gadis kelinci saling merangkak di tanah, Yan kembali dan menghela nafas tanpa sadar. Bayangkan dia tidak sanggup makan bahkan rubah kecil yang lucu, bagaimana dia bisa makan ketiganya tidak jauh berbeda dengan manusia, dan masih menjadi kelinci iblis yang cantik. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, lupakan saja, tiba-tiba aku tidak mau makan makanan kecil lagi, sekarang. Aku ingin makanan ringan. Mendengar kembalinya Yan, Tianxiang Pink Fox mengangguk dan berkata dengan imut, tunggu, aku akan memberimu camilan. Menonton Tianxiang Pink Fox berlari sepanjang jalan, Yan kembali dengan mata tercengang, mengapa ular sanca ini juga menyiapkan makanan ringan? Ini terlalu pelembab bukan? Hanya saja kembalinya Yan sangat ingin tahu, Tianxiang Fox adalah makan malam dan kelinci setan adalah makanan ringan. Anehnya, Tianxiang Pink Fox bergegas kembali, di belakangnya, 3 gadis cantik dan menggemaskan yang tulangnya hancur berantakan, mengikuti langkahnya. Telinga kucing seksi, ekor kucing imut, dan sebagainya. Ketiga gadis ini benar-benar sempurna, seperti gadis muda yang cantik. Ketika mereka mendekati, ketiga gadis kucing lucu berlutut di tanah, menunggu ular piton untuk menikmati makanan ringan ini. Menonton 3 rubah Tianxiang, 3 setan kelinci, dan 3 setan kucing diam-diam, kembalinya Yan tidak bisa berkata apa-apa, selain tidak bisa berkata-kata.
Pada saat ini, dia sangat penasaran, di mana piton besar ini. Mengapa makanan yang disiapkan begitu indah, bagaimana dia bisa bicara? Hal yang paling mengejutkan Yan adalah orang-orang kecil ini berpikir bahwa mereka benar-benar makanan dalam pikiran mereka. Bagaimana piton ini melakukannya sungguh luar biasa. Yang paling penting adalah sekarang dia benar-benar lapar dan benar-benar ingin makan sesuatu, tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan dia makan? Haruskah saya makan malam camilan, atau beberapa camilan dulu? Di jalan kuno langit berbintang. Di planet Tandus, seorang pria tampan dan tampan mengangkat kepalanya dan menuangkan seteguk minuman keras. Menatap langit yang redup, wajahnya penuh kesedihan. Setelah menghisap bibirnya, lelaki tampan itu menghela nafas, Miss Mesuan Ming, makanan terbaik dalam hidupku, tapi sekarang aku tidak bisa menemukan sesuatu yang enak kecuali lumpur dan batu. Sambil menggelengkan kepalanya, aliran air mengalir ke sudut mulutnya. Tiba-tiba air liur, Suan Ming mengeluarkan air liur, sayang sekali, sayang sarapan, makan siang, makan malam, sayang makanan ringan dan camilan lezat saya. Itu benar, pria tampan dan tampan ini adalah orang yang mengendalikan daging Chu Xingyun dan memimpin Kaisar Suan Ming Tiandi yang dikejar oleh Kaisar Tianyi. Dalam 5 atau 6 tahun dunia alam semesta, dia tidak membahayakan klan iblis. Rubah Tianxiang dari klan Rubah diambil olehnya dalam satu pot, dan kelinci Yuxiang dari klan kelinci juga dibawa pergi olehnya. Guyang Miaoxiang dari klan kucing tidak meninggalkan satu untuk klan kucing. Ketiga makhluk ini adalah makanan favorit Suan Ming. Awalnya, Kaisar Suan Ming menghitung dengan sangat akurat. Pada hari keberangkatan, adalah mungkin untuk makan semua makanan, belum lagi makan malam, dan bahkan makanan ringan dan makanan ringan tidak akan meninggalkan jejak. Namun, variabel yang disebabkan oleh Chu Xingyun terlalu besar, terlalu banyak. Seluruh Tianji benar-benar terganggu, banyak hal terjadi, bahkan di luar prediksi Tiandi. Pada saat ini dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun masih menderita dan diintimidasi di dunia spiritual sejati, jadi bencana langit dan bumi tidak terjadi pada saat ini. Tetapi dalam kehidupan ini, Chu Xingyun tidak hanya mendominasi dunia roh sejati, tetapi juga melintasi jalan kuno bintang-bintang dan mencapai dunia Qiankun. Awalnya, 7 pahlawan umat manusia yang seharusnya tidak berkumpul bersama, tetapi sekarang dalam pertempuran 3 kaisar besar, berkumpul bersama dalam sebuah tim, dan bahkan menjalin persahabatan yang mendalam antara satu sama lain. Ini terlalu omong kosong. Anda harus tahu bahwa jika Anda berjalan sesuai dengan sejarah kehidupan terakhir sebelumnya, ras manusia ini, 7 laki-laki, semuanya adalah penguasa dari pihak yang berkuasa, dan mereka selalu bermusuhan satu sama lain. Ribuan tahun kemudian, 7 orang inilah yang membagi wilayah ras manusia menjadi 7, membentuk 7 bangsa umat manusia, dan membentuk aliansi anti-iblis. Selain itu, dalam kehidupan ini, Chu Xingyun bahkan menyentuh keluarga jurang, dan mengambil kaisar jurang dan kaisar-kaisar iblis ke lengan kiri dan lengan kanannya. Akibatnya, seluruh dunia roh nyata, serta dunia Qiankun, benar-benar kacau. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya, itu tidak seperti dunia sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa klan iblis tidak tahu tulang rusuk mana yang digunakan, dan bahkan berapapun biayanya, terlepas dari kerugian besar, benar-benar memusnahkan klan iblis dalam waktu 1 bulan, tetapi ini adalah kehidupan terakhir, sama sekali tidak ada yang terjadi. Anda tahu, sebagai kaisar klan iblis, jika dia tahu bahwa klan iblis akan menggulingkan klan iblis, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Namun, sekarang, Kaisar Suan Ming secara kasar memahami akar masalah ini. Sejak tiba di dunia Qiankun, Kaisar Suan Ming bergegas ke Tanah Utara, yang merupakan wilayah klan iblis, dan menelan urat-urat langit dan roh bumi di dalam gunung dan sungai. Ranah Kaisar Langit Suan Ming, bagaimanapun, tetaplah Kaisar Surgawi. Dia tidak perlu berkultivasi kembali. Yang harus dia lakukan sebenarnya hanyalah pemulihan. Oleh karena itu, di bawah menelan Kaisar Surgawi Suan Ming, meskipun hanya 5 atau 6 tahun, pembuluh darah spiritual di wilayah utara, terutama pembuluh darah spiritual tingkat tinggi, pada dasarnya ditelan olehnya. Meskipun klan iblis selalu sangat dijaga, dan bahkan ingin menangkapnya berkali-kali, sangat disayangkan, Kaisar adalah Kaisar. Bahkan jika ia memasuki keadaan lemah, banyak keterampilan tidak dapat ditampilkan, Kaisar tidak dapat ditampilkan, tidak juga Kaisar dapat memiliki bayangan. Oleh karena itu, dengan hilangnya urat roh, wilayah iblis utara sudah habis. Jika mereka tidak dapat menghancurkan suku iblis dan merebut wilayah iblis, maka suku iblis akan memburuk, dan cepat atau lambat mereka akan dikeluarkan dari alam semesta dunia. Sebab dan akibat mengatakan bahwa meskipun tidak ada apa-apa di udara, sebagai seorang kaisar surgawi, Kaisar Langit Suan Ming secara alami tidak akan memiliki pandangan yang sama seperti manusia. Dalam kehidupan ini, itu justru karena Kaisar Langit Suan Ming melahap semua vena roh tingkat tinggi dari klan iblis, sehingga klan iblis dipaksa untuk membantu tetapi menghancurkan klan iblis, merebut warisan, minum dan mematuk, dan siklus sebab akibat tidak bahagia. Langit membunuh pesawat, pertempuran berubah menjadi pergeseran bintang, tanah membunuh pesawat, ular naga mendarat, dan manusia membunuh pesawat.
Tiga talenta surga, bumi dan orang-orang saling menarik dan saling mengunci. Di bawah kembalinya Yan, dan kerusakan tiga kaisar besar itu menyebabkan perubahan besar di dunia, yang menyebabkan dunia jatuh sebelum waktunya. Oleh karena itu, Kaisar Xuanming bahkan tidak punya waktu untuk makan makanan terakhir, jadi dia mengejar Chu Xingyun sepanjang jalan dan memasuki jalan singkong kuno. Sedangkan untuk makan malam, camilan, dan camilan, tak perlu dikatakan. Sebagai Kaisar Surga, jika Anda tidak dapat berbicara hukum, maka Kaisar Langit macam apa itu, cukup panggil Defender. Tentu saja, jika Kaisar Xuanming menunjuk ke seorang kaisar, atau Kaisar Wu, dan mendefinisikannya sebagai makan malam, camilan, atau camilan, itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi ketahuilah bahwa 100 tahun yang lalu, kelinci kecil, rubah kecil, dan anak kucing ini hanyalah larva. Bagaimana mereka dapat menahan paksaan dari roh dan jiwa Kaisar Surgawi? Karena itu, bahkan jika mereka suatu hari berhasil menjadi Kaisar Surgawi, mereka hanya dapat mencapai status kehormatan dalam identitas seperti itu. Misalnya, bangku, ketika ratusan juta orang mendefinisikannya sebagai bangku, maka itu dianggap sebagai omong kosong. Bahkan jika suatu hari, bangku ini menjadi denda dan setan, itu hanya bisa menjadi setan bangku. Bahkan jika Kaisar Surga tercapai, itu masih bangku Kaisar Surgawi. Sambil menghela nafas, meskipun Kaisar Xuanming memperoleh anggur dan anggur di ruang Swallow Ratten, dia lebih suka menggunakan semua ini untuk menukar makan malam, camilan, dan camilannya. Pada saat menghela nafas, Kaisar Xuanming memutar kepalanya dengan keras dan melihat ke arah langit barat. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Kaisar Xuanming tersenyum, merobek pembatas ruang, melangkah masuk dan menghilang seketika. Beberapa menit kemudian, sosok kemerahan memotong kekosongan dan jatuh ke posisi di mana Kaisar Xuanming Tian berdiri sekarang. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah Di Tianyi. Alis terkunci rapat, mengejar sepanjang, beberapa kali, mereka hampir menyusul Chu Xingyun. Hanya saja saya tidak tahu apakah itu kebetulan, atau bahwa Chu Xingyun sengaja memainkannya. Pada setiap momen kritis, dia selalu lolos lebih dulu dan mengejar jauh-jauh. Bahkan Di Tianyi sendiri tidak tahu seberapa jauh dia berlari. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa, pedang merah menyala di tangan pedang merah Di Tianyi, dan gas pedang merah langsung meledak ke bintang-bintang di bawah kakinya. Dengan pandangan dingin selama seminggu, kaki Kaisar Tianyi melangkah, tubuhnya naik ke udara, dan voli itu menjadi nyala api Phoenix merah, terbang menuju kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ketika Kaisar Tianyi pergi, bintang-bintang besar bergetar hebat. Dari sudut pandang luas, di sebuah planet besar dengan diameter puluhan ribu kilometer, gunung berapi meletus satu demi satu, di antara goncangan bumi, permukaan planet ini membuat celah besar. Planet besar, dalam getaran yang dahsyat, runtuh dengan hebat, dan serpihan-serpihan besar dipisahkan dari permukaan bintang-bintang dan melayang di kehampaan. Ketika sosok Kaisar Tianyi akhirnya menghilang ke langit dan bergabung dengan bintang-bintang di langit, planet besar dan tak tertandingi itu benar-benar hilang. Hanya ada sabuk meteorit yang membentang ribuan mil, membuktikan bahwa planet itu pernah ada. Selamanya, di dalam gunung, di sebuah gua besar. Kembalinya Yan akhirnya mendapatkan keinginannya, dan makan penuh. Tentu saja, Yan kembali untuk makan, yang bukan makan malam, atau camilan, pada kenyataannya, dia makan game hari ini. Awalnya, kembalinya Yan masih khawatir bahwa piton besar ini akan menyiapkan makanan lain. Namun, jelas bahwa kekhawatiran kembalinya Yan tidak perlu. Piton besar ini tampaknya hanya meninggalkan makanan untuk hari terakhir, dan tidak ada cadangan lain. Sebenarnya, kembalinya Yan, secara alami adalah Chu Xingyun, dan piton besar ini secara alami adalah tubuh nyata yang terlalu tanpa roh piton. Di bawah kesengsaraan surgawi, daging Chu Xingyun benar-benar hancur. Meskipun kemudian, Xuanming Tiandi menggunakan darah yang disimpan sebelumnya untuk memulihkan tubuh untuk Chu Xingyun, tetapi di bawah guntur dan guntur, Chu Xingyun masih kehilangan ingatannya. Kecuali Chu Xingyun dapat menerobos kerana Kaisar Zun, ia tidak akan dapat membuka blokir kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuanming Tian di Yuanshan, juga tidak bisa mengembalikan ingatannya. Di bawah perintah Chu Xingyun, 3 rubah Tianxiang berlari keluar dan memikat 18 babi hutan untuk kembali. Setelah itu, ketiga ibu kucing mengambil inisiatif untuk menyembelih, dan segera membantai lebih dari selusin babi hutan, dan melepaskan 4 siku babi hutan. Selanjutnya, ketiga ibu kelinci memikul tanggung jawab untuk memasak. Rubah Tianxiang mengangkat api unggun dan membakar 4 siku babi hutan besar. Untuk sesaat, seluruh gua kares berbau daging. Benar-benar tidak mengatakan, pengerjaan 3 kelinci benar-benar tidak bertiup. 1 siku babi, dapat dikatakan bahwa kok luar lembut dan empuk, menggigit, lemak DC. Meskipun ular sanca benar-benar dapat menelan babi hutan ini secara langsung, tetapi Yang Wei kembali, tidak peduli apa, juga memiliki jiwa manusia, bagaimana bisa benar-benar pergi ke Rumao untuk minum darah. Tidak hanya Chu Xingyun minum darah, tetapi di bawah perintah wajib Chu Xingyun, gadis rubah, gadis kucing, dan gadis kelinci tidak diizinkan untuk makan makanan mentah. Mereka harus dimasak dan dimakan.
Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi karena itu adalah urutan piton besar, 9 gadis kecil secara alami tidak akan menolak. Benar-benar tidak mengatakan, ketika babi hutan dimasak rasanya sangat lezat, jauh lebih lezat daripada mentah. Dengan makanan dan minuman yang cukup, Yan kembali untuk mengeksplorasi situasi klan iblis dengan hati-hati. Namun sangat disayangkan bahwa 9 gadis kecil ini telah hidup di gunung tandus besar ini dan tinggal di gua kars ini sejak mereka diingat. Ini untuk piton besar. Bagi mereka, pengejaran seumur hidup mereka adalah menjadi makanan ular piton besar suatu hari. Alasan kerja keras dan upaya untuk meningkatkan ranah dan kekuatan hanya untuk membuat diri Anda lebih harum dan membuat piton makan lebih manis dan lezat. Setelah pertanyaan berulang, tidak ada hasil. Setelah makan dan minum, Yan kembali dan merasa sedikit mengantuk. Setelah layar pensiun 9 gadis kecil yang manis, Yan kembali dan menyanyikan arai ular, jatuh ke kelesuan. Saya tidak tahu berapa lama, dan setelah para dewa penuh amarah, Yan kembali perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, Yan Hui hanya bisa melebarkan matanya, apa yang terjadi? Apakah dia hanya bermimpi? Pada saat ini, Yan kembali untuk menemukan bahwa dia berada di hutan kecil. Didukung oleh 4 pohon kecil dan menggunakan cabang dan jerami sebagai bahan, sebuah gubuk sederhana menutupi pengembalian burung walet. Sambil mengerutkan alisnya, Yang Hui kembali dan mengendus hidungnya dengan lembut, bercampur dalam napas rumput liar dan dedaunan, dengan 2 aroma yang akrab, yang membuat Chu Xingyun mencerahkan matanya. Itu benar, Anda tidak bisa salah. Kedua wewangian ini berasal dari Yafu dan Yaxin, hanya. Di mana mereka sekarang? Mengapa mereka tidak bisa melihat bayangan mereka? Di tengah keraguan, ada langkah kaki di kejauhan. Melihat sekeliling, Yafu dan Yaxin, memegang beberapa buah-buahan liar hijau-hijau dan sayuran hijau-hijau liar, dibor keluar dari hutan. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, tetapi sayuran liar akan baik-baik saja. Meskipun pahit, sayuran liar memiliki rasa ini. Tapi buah-buahan liar itu jelas bukan musim sekarang, mereka pahit dan astringen, dan tidak ada cara untuk memakannya. Selain itu, meskipun gubuk ini tampaknya mampu menutupi angin dan hujan, pada kenyataannya, ini adalah musim hujan sekarang, dengan 3 hari hujan ringan dan 1 minggu hujan lebat. Hujan ringan akan hilang, tetapi begitu hujan deras air di kayu ini tidak akan lebih dari 1 kaki, dan seluruh gubuk akan langsung banjir dan dicuci. Sambil memikirkannya, suara gemuruh datang dari langit, dan pada saat yang sama, suara gemerisik hujan yang menetes di dedaunan berdering keras. Ya, hujan, lari. Merasakan tetesan hujan dingin, adik perempuan itu menjerit dan bergegas ke gubuk dengan cepat. Begitu mereka memasuki gubuk, saudara perempuan kecil itu menyadari bahwa kembalinya Yan telah terjaga, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dalam suara guntur, awan di langit tampak lebih tebal, dan hujan semakin deras. Di hutan, di bawah bayang-bayang pohon dan dedaunan, cahayanya sudah sangat gelap. Dan, pada saat ini, saat senja, ditambah, sekarang hari berawan, dan semua cahaya terhalang oleh awan gelap. Oleh karena itu, di gubuk yang sederhana, cahayanya sangat redup. Meskipun 5 jari tidak terlihat di tangan yang dalam, ia juga tidak bisa dibedakan. Namun, saya tidak tahu mengapa, meskipun cahayanya sangat gelap, kembalinya Yan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan bahkan melihat bulu halus di wajah Yafu dan Yaxin yang halus. Melihat kegelapan, Yan kembali dengan sepasang mata hijau, dan Yafu berkata dengan lembut, apakah kamu bangun? Ayo, makan sesuatu. Selama pidato, Yafu memegang buah hijau di tangannya sebelum Yan kembali. Saya memilikinya juga, saya memilikinya di sini. Melihat kakaknya menyerahkan buah, Yaxin tidak jauh di belakang, memegang sayuran liar di tangannya sebelum kembalinya Yan. Melihat adik perempuan kecil yang cantik di depannya, Yan kembali dan tersenyum pahit, itulah yang dimakan orang. Namun, bagaimanapun juga, mereka bermaksud baik, bahkan jika itu tidak enak, bahkan jika tidak ada nafsu makan, itu tidak baik untuk langsung menolak. Memikirkan hal itu, Yan kembali dan mengulurkan tangannya, dan mengambil buah hijau dari tangan Yafu. Melihat buah yang tidak dikenal di tangannya, Yan Huilai mengerutkan kening. Begitu Yan Guilai mengambil buah biru, dia bahkan tidak tahu apa itu, jadi dia tidak punya alasan untuk menganalisis karakteristik buah ini secara instan. Asam-asam, seks dingin, Sengjin, Runzao, Kingre, dahak. Melihat buah di tangannya, Yan kembali dan mengangguk, menggigit keras, dan tiba-tiba, mulut penuh asam menyebabkan Yan mengerutkan wajah kecil. Bukan pahit menderita, tetapi asam yang ekstrim, tapi itu membuat Yan kembali menderita, itu benar-benar asam. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali, bagaimanapun, menolak untuk makan buah biru lagi. Menggelengkan kepalanya dengan jantung berdebar, Yan Gui mengembalikan tatapannya dan berbalik ke sayuran liar yang dipegang di tangan Yaxin. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi sayuran liar menjadi begitu asam. Dia dengan mudah mengambil sayuran liar dari tangan Yaxin dan mengirimkannya langsung ke mulutnya, mengunyahnya dengan mulut besar. Saat berikutnya, mata Yan Guilai melebar dengan tajam. Pada saat ini, Yang Hui kembali dan bahkan bertanya-tanya apakah dia telah makan saraf pahit.
Jika tidak, bagaimana mungkin itu begitu pahit? Menatap keluar di luar gubuk, langit redup, kepahitan ini benar-benar dapat menyiksa orang sampai mati. Ini juga permainan, mengapa permainan dalam mimpi itu begitu manis, tetapi permainan dalam kenyataannya pahit dan astringen, sehingga sulit untuk menelan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.